room service, selamat malam, gitu kan, mati, tutup, bunyi lagi sekitar 10 menitan, angkat lagi, room service, diem, nggak ada suara, lama tuh nggak ada suara, ada 15 menit, mati lagi, tutup, ketiga kalinya bunyi lagi, ini sengaja atau gimana kan gitu, angkat lagi, room service, selamat malam, bisa bantu pak, bu, diem. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video kami. Sobat Sintu yang budiman, sebelum kita melanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe bagi yang belum menekan. Dan terima kasih atas partisipasinya. Sobat Sintru, kali ini kita akan membawakan kisah pengalaman horor seorang roomboy di sebuah hotel di Pantai Anyer. Suatu malam, telepon berdering di room service. Pukul 3 pagi. Adalah seorang petugas di ruangan itu bernama Akbar. Akbar adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai roomboy. Lalu mengangkat telepon itu. Akbar memang masuk shift malam ketika ada tamu hotel yang meminta dibawakan makanan. Dengan sigap, Akbar menuju kamar hotel sambil membawa makanan yang dipesan. Namun, karena letak kamar hotel cukup jauh dari room service, Akbar terpaksa menggunakan sepeda motornya untuk mengantar makanan tersebut. Malam itu, dia melewati taman hotel menuju kamar tamunya. Tiba-tiba, tercium bau bunga Kamboja yang menyengat. Lalu, terdengar tawa cekikikan dari sebuah dahan pohon. Seketika Akbar berhenti, lalu menoleh ke arah sumber suara. Tapi sepi sekali. Suara cekikikan khas makhluk halus itu berhenti saat Akbar pun berhenti. Tetapi bau Kamboja masih tercium pekat. Akbar berusaha tenang lalu lanjut mengantar makanan. Saat motor kembali melaju, tawa itu terdengar lagi, seperti sedang meledek. Namun kali ini tidak hilang, malah seperti mengikuti Akbar. Lalu Akbar bicara sendiri. "Jangan ganggu saya lagi kerja. Masing-masing aja ya."
setelah Akbar berbicara seperti itu. Lalu suara itu hilang begitu saja, dan Akbar tidak mendengarnya lagi. Akbar kembali bekerja seperti biasanya pada malam itu sampai besok pagi. Beberapa hari kemudian, telepon berdering di ruangan room service. Seperti biasa, Akbar lalu mengangkat telepon itu. Room service, selamat malam. Begitu Akbar biasa menyapa para tamu hotel yang akan meminta bantuan. Room service, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Namun, tak ada jawaban dari telepon itu, hingga Akbar menutupnya kembali. Selang 10 menit kemudian, telepon berdering lagi, dan seperti biasa, Akbar kembali menyapa dari telepon. Kali ini, ada suara seperti tiupan angin. Zzz. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Telepon kembali terputus, lalu Akbar menutupnya. 13 menit kemudian telepon berdering lagi, hingga Akbar dibuat kesal. Dalam hatinya berpikir, apa mungkin ada yang mengerjai saya? Namun Akbar tetap mengangkat telepon itu. Room service, selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Ibu atau bapak? Kembali telepon terputus setelah terdengar suara tiupan angin. Lagi-lagi tanpa jawaban. Malam itu benar-benar malam yang mengesalkan bagi Akbar. Di malam berikutnya, pukul 21 malam, dia mendapati teman kerjanya yang sedang berjaga di sekitaran kolam renang hotel. Laki-laki itu lari meminta tolong. Sambil terengah-engah, dia menuju arah Akbar yang kebetulan baru datang. Akbar lalu bertanya, "Ada apa, Pak?" "Itu, di kolam ada hantu," jawab orang itu. "Hantu apa, Pak?" "Saya tadi lagi jaga malam, lihat kondisi sambil bawa senter. Tiba-tiba ada suara seperti benda masuk ke dalam kolam. Saya pikir pasti ada buah kelapa yang jatuh ke kolam renang. Lalu saya senter. Saya berniat mengambil kelapa itu. Tapi pas saya mau ambil, ternyata itu kepala, ada rambutnya, mukanya serem banget." Begitu pengakuannya. Akbar yang merasa penasaran lalu meminta ditunjukkan ke arah kolam renang. Lampu kolam renang memang sengaja dimatikan karena sudah malam. Lalu senter pun dinyalakan, menyisir area air di kolam itu. Tapi aneh, tidak ada apa-apa. Kolam dalam keadaan tenang dan bersih. Benar-benar mereka dibuat bingung dan takut malam itu. Akbar juga menceritakan, suatu malam dia bermaksud ke rumah temannya
pada malam hari pukul 12. Supaya cepat sampai, Akbar melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika melewati hotel tempat kerjanya, Akbar menabrak anak kecil berbaju seperti none Belanda. Anehnya, saat itu Akbar seperti menabrak hembusan angin. Akbar lalu mengerem kendaraannya dan berhenti, lalu putar arah untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi setelah dicari, sosok anak kecil yang ditabrak itu tidak ada. Spontan, Akbar pun merasakan bulu kuduknya merinding dan putar arah menuju rumah temannya. Kemungkinan si anak kecil itu penyebab beberapa kecelakaan maut yang sering terjadi di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.